Hai anak-anakku sekalian, apa kabar? Baik-baik? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku, kita akan belajar tentang tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain pembelajaran 1. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang hidup rukun di rumah, maka kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Anak-anakku, coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping teman-temanmu yang sedang bermain di lapangan. Ada yang bermain layangan, ada yang bermain bola, kelereng, ayunan, dan dengkleng. Mereka sangat senang sekali dan bergembira bermain bersama. Nah, anak-anakku, ini ada sebuah bacaan singkat. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Anak-anakku, kalau kita bermain bersama teman, kita harus rukun. Bukan dengan saudara, tetapi dengan orang lain juga. Coba perhatikan gambar-gambar di samping itu. Mereka tidak ada yang bertengkar, mereka semua saling bermain, tidak ada yang saling mengganggu. Coba perhatikan yang berikut ini. Anak-anak, apakah teman-teman Udin bersikap rukun? Coba lihat gambar yang pertama, gambar anak atau Udin yang bermain kelereng dengan temannya. Apakah mereka hidup rukun? Jawabnya ya. Kita lanjut dengan gambar yang selanjutnya, gambar bermain bola. Coba perhatikan baik-baik anak-anakku. Mereka bermain bola, tetapi di sebelah sini coba perhatikan. Ayo, tahu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bertengkar. Ya, apakah mereka rukun? Ya, teman Udin tidak rukun, maka kita beri tanda silang. Coba lihat gambar yang bawahnya. Anak yang sedang bermain ayunan. Dua anak ini saling berebut. Apakah teman Udin hidup rukun? Jawabnya pasti tidak. Mereka tidak hidup rukun, berebutan. Seharusnya bagaimana? Kita saling mengalah. Kita lanjutkan yang gambar di sampingnya. Nah, ini pasti ya. Mereka melihat atau mereka menertawakan temannya yang sedang jatuh. Ya, mereka tidak rukun. Harusnya apa yang dilakukan? Ya, mereka harus membantu temannya yang jatuh, bukan menertawakan. Gambar yang selanjutnya yang di atas, coba perhatikan. Mereka bermain ayunan sambil tertawa. Mereka tidak bertengkar, ya, tidak berebut. Maka, apakah teman Udin ini bersikap rukun? Ayo, siapa yang tahu? Ya, jawabnya iya, mereka hidup rukun, bersikap rukun. Kita dengan teman harus saling hidup rukun, tidak saling bertengkar, mengejek, mengolok, ya. Itu kita menjadi anak yang baik. Kita lanjutkan, anak-anakku. Apakah kalian sering bermain bersama temanmu? Ya, kalau saat seperti ini, tapi kalian harus ingat belajar, ya. Boleh bermain, tetapi ingat waktunya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apa yang kalian lakukan? Sikap kalian bagaimana? Tentunya baik. Yang ketiga, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak ya. Kalau kita tidak rukun, kita merasakan susah, sedih, ditinggalkan teman, dijauhi teman. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus saling hidup rukun. Anak-anakku, coba perhatikan bacaan di bawah ini. Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang kata ungkapan atau kalimat ungkapan, maka kali ini kita akan belajar mengenai sesuatu hal yang baru. Coba kita lihat, kita baca bersama-sama. Ada dua anak, yaitu Komang dan Maria. Mereka bercakap-cakap tentang bermain. Kita baca bersama-sama ya. Ayo, kita bermain boneka, Mar. Maaf, Komang, aku tidak punya boneka. Ayo, kita bermain bekel saja. Ayo, aku juga suka bermain bekel. Namun,
Aku tidak punya bekel. Aku punya bekel Komang. Baiklah, mari kita bermain bersama-sama. Nah, anak-anakku, coba perhatikan baik-baik. Di manakah kalimat-kalimat yang kalian melihatnya atau dengar baru? Anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang isinya mengajak orang lain melakukan sesuatu. Jadi, kalimat ajakan adalah kita mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo atau mari. Sering kalau kalian secara lisan, secara bicara kepada temannya saat mengajak pasti bilang ayo, mari. Nah, tetapi kalimat ajakan bila ditulis maka diakhiri dengan tanda seru, ya, tanda seru. Kalian tahu pasti tanda seru itu yang tandanya garis dengan titik. Coba perhatikan baik-baik kalimat ajakan berikut. Ayo, kita bermain boneka Mar. Apakah ini kalimat ajakan? Perhatikan, ada kata apa tadi kata kuncinya? Kata ayo. Dan diakhiri dengan tanda apa? Tanda seru. Maka kata-kata atau kalimat ajakan yang pertama adalah benar. Ini adalah kalimat ajakan. Yang kedua, kalimat ajakan mana lagi yang kira-kira anak-anak tahu? Ayo, kita bermain bekel saja. Itu adalah kalimat ajakan. Ingat ya, kata kuncinya ada kata ayo dan tanda seru di akhir kalimat. Yang ketiga, mana? Ya, ayo, aku juga suka bermain bekel. Nah, ini adalah kalimat-kalimat ajakan. Anak-anakku, kalian sudah mengerti yang disebut dengan kalimat ajakan. Sekarang, kalian membuat kalimat ajakan untuk bermain bersama teman. Membuat hanya 5 kalimat saja. Ya, 5 kalimat ajakan sesuai dengan anak-anak sendiri. Kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang amati gambar berikut. Anak-anakku, ini ada gambar yang tidak berurutan, masih acak. Nah, siapa yang tahu? Kira-kira gambar yang pertama itu yang mana? Yang di depan, di tengah, atau di belakang? Yang pertama adalah ini. Aduh, kakiku sakit. Maaf ya, Deb, aku tidak sengaja. Sekarang kira-kira gambar yang kedua yang mana? Ayo. Iya, setelah dia jatuh, kemudian apa yang dilakukan? Pasti minta tolong. Tolong aku, John. Tentu, Daddy. Mari aku bantu berdiri. Nah, berarti yang ketiga adalah yang belakang. Ayo aku antar pulang ke rumah. Terima kasih, John. Ini adalah kalimat ajakan dalam sebuah cerita seri, cerita bergambar. Anak-anak bisa nanti melihat di bupenanya. Kita sekarang lanjutkan dengan bermain yang lain. Perhatikan gambar ini. Ada yang bermain layang-layang, ada yang bermain baling-baling, ya. Mereka bermain di lapangan, mereka hidup rukun. Tetapi anak-anak, kita akan belajar tentang menirukan gerak orang. Yang pertama, anak-anak belajar tentang menengok ke kiri dan menengok ke kanan. Menengok ke kiri, menengok ke kanan. Kita akan belajar seperti itu, ya. Kita akan belajar dengan gerakan orang-orang di sekitar kita dengan cara bermain bersama-sama. Anak-anak, gambar yang selanjutnya yang di atas. Gerak yang di atas adalah memetik bunga. Belajar memetik bunga. Kita biasa memetik bunga, tapi kita coba perhatikan baik-baik dengan pelan. Kemudian mengepel lantai. Anak-anak sering ini mengepel lantai dengan merangkak. Kemudian berjalan dan mengangkat. Dari kegiatan ini anak-anak, kita dapat menggunakan anggota tubuh kita dengan melakukan membentuk tarian. Bisa saja tangan di pinggang, kita tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Atau kita mengangkat dari tengok kanan, tengok kiri, tangan diangkat, ya. Kemudian anak-anak memetik bunga, tangan ditutup, berjalan, ya, berjalan dan merangkak. Anak-anak, dari kegiatan ini kalian bisa membentuk kreasi dari sebuah tarian. Anak-anak tahu lagunya
ruri abangku yang kemarin? Bisa kalian coba dengan menarikan, dengan tarian ya, diiringi dengan tarian. Nanti kalian akan mencoba di rumah gerakan-gerakannya sesuai dengan lagu Ruri Abangku. Dari sini kalian akan kreasi kalian dalam kegiatan menari dengan menirukan gerak seperti contohnya nanti di Pupena halaman 22 sampai 23. Di situ nanti anak-anak akan melakukan gerakannya. Anak-anak, tadi di halaman di lapangan tadi, anak-anak melihat Dedi dan Joni. Mereka bermain kelereng. Kelereng Dedi itu jumlahnya banyaknya adalah 115 kelereng. Kelereng Joni ada 124. Sekarang perhatikan banyak kelereng bila digambarkan dengan kubus satuan. Kelereng Dedi, coba perhatikan kelereng Dedi, 115. Kelereng Joni 124. Maka anak perhatikan puluhannya, 10 kurang dari 20. Nah, selanjutnya kubus yang lebih banyak adalah kubus yang 20. Jadi, kelereng Joni bagaimana? Lebih atau kurang? Kelereng Joni lebih banyak dari kelereng Dedi. Sedangkan kelereng Dedi kurang banyak dari kelereng Joni. Nah, anak-anak, dengan ini ada perbandingan antara lebih banyak dan kurang banyak. Maka dari itu kita akan belajar tentang perbandingan bilangan. Coba perhatikan dulu ini kumpulan benda. Kubus ini ya, satuan kubus ini yang pertama 232. Yang sebelahnya 146. Anak-anak, mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak anak-anak beri tanda centang. Ayo ingat, nah ini ya yang lebih banyak. Jadi 232 lebih banyak daripada 146. Sekarang yang kedua, 148 dengan 316. Mana yang paling sedikit? Ayo, kalau tadi lebih banyak, sekarang lebih sedikit atau kurang. Mana yang kurang? Yang depan atau yang belakang? Yang kanan atau yang kiri? Kita lihat. 148 kurang atau lebih sedikit daripada 316. Anak-anakku, kalian membandingkan bilangan. Bilangan dibandingkan dengan kata kurang, lebih, dan sama dengan. Jadi membandingkan bilangan itu dengan melihat bilangannya. Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Kemudian untuk membandingkan bilangan, kita melihat angka ratusannya dahulu. Jadi yang utama, kita melihat angka ratusannya. Kemudian puluhannya. Dan yang terakhir adalah lihat satuannya. Coba perhatikan contoh berikut. Anak-anak, ada dua bilangan yang ratusannya beda. Coba perhatikan. 582 dan 431. Kita melihat angka ratusannya. 582 ratusannya adalah 5. 431 angka ratusannya adalah 4. Jadi, karena angka 5 lebih dari angka 4, maka kalimat perbandingannya adalah 582 lebih dari 431. Jadi, angka ratusannya yang lebih. Selanjutnya, Bu Guru punya bilangan lagi, dua bilangan 679 dengan 692. Sekarang kita perhatikan, ratusannya sudah sama, tetapi yang beda ada dua. Kita melihat dahulu angka puluhannya. Angka puluhannya adalah 7, sedangkan yang sebelahnya angka puluhannya 9. Maka, karena angka ratusannya sama, kita bandingkan puluhannya. Angka 7 kurang dari 9, maka kalimat perbandingannya adalah 679 kurang dari 692. Coba perhatikan baik-baik ya. Bu Guru juga punya dua bilangan lagi. Nah, sekarang kita perhatikan bilangannya. Ratusannya sama, puluhannya sama. Yang beda adalah pada satuannya. Angka satuannya adalah 8 pada 768. Angka satuannya pada 760 adalah 0. Maka
Karena angka ratusannya dan puluhannya sama, maka yang kita bandingkan adalah satuannya. Angka 8 lebih dari angka 0, maka kalimat perbandingannya adalah 768 lebih dari 760. Ukur ulangi, 768 lebih dari 760 ya. Maka anak-anak sudah bisa membandingkan dua bilangan yang berbeda. Kita akan bisa melihat mana yang lebih, mana yang kurang. Nah, anak-anakku, cukup sekian materi pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga apa yang Bu Guru berikan bermanfaat bagi anak-anak. Dan ingat, jaga kesehatan kalian di saat seperti ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu, kita sama-sama belajar untuk memulai hidup yang baru, yaitu dengan menjauhkan diri dari virus corona. Sampai bertemu kembali dan sampai jumpa.